yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Mulai main drama, relawan Anies ngaku puluhan grup WA-nya diretas. Anies sebut di Wakanda kebebasan dibungkam, kemarin keluar-keluar dijegal, nanti pas kalah teriak disabotase, pret capres kok provokator. Apa ada yang dilarang? Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Puluhan grup WhatsApp atau WA relawan milenial Anies Baswedan atau Mileanis dilaporkan telah diretas oleh pihak ketiga pada Selasa 29 Agustus 2023. Kejadian tersebut sontak mengagetkan ribuan relawan Mileanis yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekjen DPP Mileanis Asri Tada mengatakan peretasan grup WA relawan Mileanis diawali dengan pengambil alihan akun WA milik admin utama. Menurut Asri terdapat puluhan grup WA relawan Mileanis yang berhasil dikuasai oleh peretas dan belum bisa diambil alih hingga saat ini. Grup WA yang berhasil diretas terdiri atas grup WA Mileanis tingkat provinsi dan sejumlah grup Mileanis tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, tim IT Mileanis telah mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan grup WA alternatif jauh-jauh hari sebelum kejadian. Menurutnya, perang cyber seperti ini tidak akan bisa dihindarkan lagi. Ada banyak pihak yang berkepentingan mengambil alih atau malah merusak infrastruktur yang telah dibangun selama ini. Atas kejadian ini, Asri lantas mengingatkan kepada seluruh simpul relawan Anies untuk mulai meningkatkan kewaspadaan pada data dan akun-akun media sosial yang dimiliki. Apalagi di tengah tensi politik menjelang Pilpres yang semakin tinggi, tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Nah kan terbukti mereka sudah mulai ngedrama playing victim persis kayak juru capres idolanya. Mereka akan membuat narasi play victim bahwa mereka dibungkam dan diserang oleh kubu pemerintah. Mereka akan memainkan narasi ketakutan, demokrasi dibungkam, dan lain sebagainya. Persis seperti yang diungkapkan oleh Anies di Universitas Indonesia saat ini. Di Universitas Indonesia, Anies bicara mengenai demokrasi yang dianalogikan di kota Konoha dan Wakanda. Menurut Anies, demokrasi bukan soal ada pemilu atau tidak, tapi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat di mana aspirasi melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan nantinya menjadi keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan dalam kedamaian. Anies selalu menyinggung masalah yang ada di media sosial. Menurut Anies, banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Artinya, hal ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kata Anies, kemarin ada yang menyebut kota yang polusinya paling buruk Lahore dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Menurut Anies, hal seperti ini tanda-tanda demokrasi yang tidak sehat. Menurutnya, sebuah demokrasi harus mengandalkan keterbukaan, kebebasan, dan di bawahnya ada pilar yang namanya kepercayaan. Sedangkan non-demokrasi mengandalkan rasa takut. Pret deh. Anies sok bicara demokrasi, tapi ketika menjadi pemimpin upaya-upaya demokrasi dibungkam oleh Anies. Narasi yang sedang dibuat itu benar-benar membuat orang berakal sehat tertawa terpingkal. Bagaimana kita tidak tertawa? Orang dia dapat kursi gubernurnya juga bukan murni melalui demokrasi kok, tapi menggunakan jualan agama alias politik identitas. Semua orang masih ingat kok bagaimana ada banyak spanduk di rumah-rumah ibadah. Jangan pilih gubernur tidak seiman. Jika tidak, mayatnya tidak akan disolatkan. Korbannya ada, buktinya masih banyak berseliweran di internet. Kita semua masih ingat kok bagaimana mereka demo berjilid-jilid dengan dalih bela agama. Jadi masih mau ngomong demokrasi? Halah demokrasi tai kucing. Sudahlah, jangan bicara soal demokrasi. Malu, berkacalah bagaimana liciknya kau dan kubumu berusaha menjatuhkan Ahok yang bekerja mati-matian untuk membangun Jakarta sebagai etalase Indonesia, sebagai wajah Indonesia yang maju dan modern. Tapi malah dipenjarakan. Sementara si Buniani sendiri, si pengunggah video yang diedit itu sudah dinyatakan bersalah dan dipenjara.
Ahok dengan gagahnya sudah melalui proses pengadilan dan tidak kabur seperti orang yang sombong dan dipanggil imam besar itu, yang malah kabur ke Arab Saudi sana gegara cat mesum. Dan soal pendukung Anies, saya hanya menyarankan untuk berhenti mendukung Anies karena itu akan percuma. Anies akan kalah juga, jadi percuma untuk menebar play victim dengan narasi penjagalan. Bukannya efektif, bisa jadi nanti malah dicap anti demokrasi karena tak menebar kebencian dan fitnah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mulai festival tahun ini yang ke-11 kalinya, ini temanya Tabea Guru ya. Jadi kita memberikan pesan kepada banyak orang bagaimana bangsa ini menghormati guru, karena dengan cara kita menghormati guru itu adalah cermin kita melihat masa depan. Dan dari sisi acaranya kita lebih otentik dibanding tahun lalu. Jilat ludah sendiri, Wiz Khalifa sebut Jakarta Melayu Festival 2023 tak boleh ada yang kampanye. Halah pret, Anies aja jual muka yol-yol. Bapak Wiz Khalifa, kita beri tepuk tangan untuk Pak Wiz yang 10 tahun konsisten membangun perspektif Jakarta adalah kota untuk semua. Izinkan Jakarta jadi eskalator bagi seluruh orang yang menginginkan kehidupan lebih baik. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Jakarta Melayu Festival JMF 2023 digelar Sabtu 26 Agustus 2023 di Beach City International Stadium, Ancol, mulai pukul 18 WIB. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan dipastikan hadir dalam pagelaran musik Melayu yang saat ini sudah 11 kali digelar dan tahun ini masuk tahun ke-12. Selain pagelaran musik Melayu yang akan disuguhkan sejumlah artis pendukung seperti Ikke Nurjanah, Iyeth Bustami, Eri Susan, Caca Handika, Cici Faramida, dan Iis Dahlia, kehadiran Anies juga akan menjadi magnet tersendiri. Terkait hal ini, produser JMF, Wiz Khalifa, mengingatkan jika acara ini adalah acara budaya. Ia pun meminta tidak ada yang menggunakan atribut kampanye, baik itu kaos ataupun spanduk dan sebagainya. Wiz juga menyarankan jika yang hadir dalam acara ini agar lebih menikmati keindahan musik Melayu yang akan dibawakan para artis dengan diiringi seroja band. Halah pret-pret, gak usah ngeles yo. Jika memang itu adalah acara budaya, seharusnya Gubernur DKI Jakarta diundang. Tapi pada kenyataannya, PJ Heru sebagai gubernur tidak hadir. Tahu deh diundang atau tidak sama si Toyo. Lagian jika acara itu diklaim tidak ada unsur politiknya, seharusnya Anies tidak akan datang di acara tersebut. Acara yang diklaim tidak berpolitik, hanya sebagai kedok untuk salah satu capres tertentu untuk berkampanye. Lihat saja Anies, dia begitu menikmati seperti di acara sendiri. Ia bergoyang-goyang bersama dengan para biduan. Semakin kesini kok terlihat semakin ngawur saja cara yang dipakai Anies dan tim pendukungnya untuk cari muka dan dukungan. Tidak ada masjid dan acara keagamaan, acara budaya pun dijadikan tempat Anies dan para pendukungnya mencari muka. Rasanya belum cukup 5 tahun penuh ia mengacak-acak dan merusak Jakarta, lalu kini membawa potensi kerusakan dan perpecahan bangsa seperti itu. Ngeri membayangkan kalau sampai orang ini ternyata nanti menjadi RI 1, karena pas masa curi start kampanye saja, cara yang ia lakukan begitu licik dan mengerikan. Merasa paling benar dan bisa menyebabkan perpecahan bangsa. Tak cukupkah dulu Anda merobek tenun kebangsaan dengan menikmati keuntungan dari politik identitas, juga strategi politik ayat dan mayat? Entah bagaimana cara menyadarkan orang yang mabuk kekuasaan seperti Wan Ambiar ini. Karena kalau kita berusaha menyadarkan, nanti bisa jadi malah akan semakin kalap, terutama pendukung fanatiknya. Berbagai cara memang sedang ditempuh oleh politisi di negeri plus 62 untuk merebut simpati dan dukungan masyarakat luas. Mulai dari belusukan ke dalam selokan yang kotor hingga menggunakan acara budaya sebagai bahan mencari muka. Andaikan terjun ke dasar jurang dapat memberi garansi naiknya popularitas dari para politisi secara instan. Saya yakin Anies pasti akan dengan senang hati melakukannya berkali-kali. Bukan pencitraan namanya jika tidak ada kamera yang meliput setiap gerak-gerik politikus di ruang publik. Roda kotoran pada kemeja mereka melahirkan sebuah kesan seolah mereka mau bekerja keras demi kemaslahatan warganya. Bahkan syahwat narsistiknya tidak berkurang sedikit pun. Orang macam ini menyempitkan empati dan sense of crisis di tengah penderitaan rakyat. Anies terlampau lihai dalam mencari peluang untuk mengubah kesempitan menjadi kesempatan.
Bahkan acara yang diklaim sebagai acara budaya pun tak lupa mereka gunakan, tak lupa mereka tunggangi untuk melakukan kampanye terselubung. Meskipun dibantah, tapi kelihatan Anies begitu menikmati kampanye untuk cari muka di acara JMF tersebut. Memang popularitas adalah salah satu modal utama bagi para politisi untuk mengarungi kompetisi politik. Mereka seolah perhatian, padahal itu semua sandiwara. Justru mereka menampakkan wajah asli mereka, menonjolkan muka mereka agar lebih tenar, seolah ikut berjuang mengharumkan nama Indonesia. Padahal tidak sama sekali. Mereka justru mengharumkan diri mereka dengan harapan dipilih saat nama mereka ada dalam daftar yang dipilih. Sebenarnya, mereka lebih mengagumi diri mereka sendiri daripada memberikan ucapan selamat yang hanya terlihat basa-basi belaka. Bagaimana menurut Anda?